Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari PowerPoint kami, yaitu tentang kajian kondisi mutakhir tentang peranan dan kasus ALMA dalam perbankan baik domestik maupun internasional. Pengertian Asset and Liability Management atau ALMA. Asset and Liability Management atau ALMA merupakan suatu faktor utama dalam manajemen bank. Asset and Liability Management atau ALMA menurut Raffles 1996 pada dasarnya adalah suatu proses perencanaan dan pengawasan operasi perbankan yang dilakukan secara terkoordinasi dan konsekuen dengan suatu memperhatikan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi operasi bank, baik berasal dari luar ataupun dari dalam bank itu sendiri. Asset and Liability Management atau disebut dengan ALMA semakin dibutuhkan karena perbankan dihadapkan pada besarnya ketidakpastian situasi yang akan terjadi akibat adanya faktor-faktor eksternal yang sulit diprediksi pada ketentuan di bidang moneter maupun ekonomi yang sering berubah. Dalam mengelola aset dan liabilitas bank, ada dua pendekatan yang sering digunakan, yaitu yang pertama Pool of Fund Approach, yaitu pendekatan ALMA yang didasarkan pada asumsi bahwa dana bank yang diperoleh dari berbagai sumber yang diperlukan sebagai dana tunggal, sehingga sumber dana tidak lagi diidentifikasikan secara individual. Dan yang kedua yaitu Asset Allocation Approach, yaitu manajemen aktiva dan pasiva yang dikenal juga dengan istilah Asset Liability Management atau dengan ALMA. Sudah dapat dipastikan di setiap bank kedua sisi neraca, yaitu sisi utang yang menggambarkan sumber dana dan sisi aset yang menggambarkan dana ataupun alokasi harus dikelola seefisien dan seefektif, seproduktif, seoptimal mungkin karena merupakan milik setiap orang atau bisnis utama bank itu sendiri. ALMA berfungsi untuk memberikan rekomendasi tentang manajemen bank untuk meminimalkan risiko yang dihadapi dan mengoptimalkan keuntungan dan tetap di koridor sesuai dengan peraturan yang berlaku. ALMA merupakan manajemen struktur neraca bank dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya dalam batas-batas risiko tertentu. Risiko-risiko ALMA dalam suatu bank pada umumnya berupa: pertama, financing risk, yaitu debitur akan memenuhi kewajibannya atau keterlambatan angsuran atau pelunasan tepat pada waktunya. Kedua, liquidity risk, yaitu risiko bahwa bank tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktunya atau hanya dapat memenuhi kewajiban melalui pinjaman darurat atau bagi hasil yang tinggi dan menjual aktivanya dengan harga yang rendah. Ketiga, pricing risk, yaitu risiko kerugian dengan akibat perubahan tingkat bagi hasil, menentukan bentuk penurunan margin dari penanaman atau kerugian sebagai akibat menurunnya nilai aktiva. Selanjutnya, Freugi X risk, yaitu risiko kerugian sebagai akibat perubahan tingkat kurs terhadap open position karena adanya pergerakan kurs yang merugikan. Selanjutnya, gap risk, yaitu risiko kerugian dari ketidakseimbangan interest rate maturity karena adanya pergerakan tingkat bunga yang merugikan. Contingent risk, yaitu risiko yang timbul sebagai akibat transaksi kontingent, contohnya bank garansi dan kontrak valuta asing berjangka. Selanjutnya, risiko likuiditas adalah risiko yang ada di perbankan yang biasanya timbul dari cara bank mengelola primary dan secondary reserves serta pendanaan sehari-hari. Peranan aset dan liability management di Bank BNI Syariah. Peran ALMA di Bank BNI Syariah memiliki dua sisi, yaitu dari sisi aset yang berisi kas serta pembiayaan dalam bank konvensional maupun bank syariah berupa harta yang dimiliki bank. Yang kedua, sisi likuiditas. ALMA berperan untuk mengelola komposisi setiap portofolio
aset dan liability untuk bisa mendapatkan pendapatan optimal dengan resiko yang dapat diterima, serta mempunyai cadangan likuiditas yang cukup untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo. Lalu, kasus Alma dalam perbankan. Sebagai agent of trust, entitas perbankan harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam mengelola dana yang dipercayakan oleh masyarakat dengan semaksimal mungkin. Pesaing antara entitas perbankan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat juga semakin mendorong kemampuan di bidang teknologi dan inovasi dengan tujuan untuk dapat terus bertahan dalam melangsungkan kegiatan usahanya. Keterbatasan dari laporan keuangan di dalam menjelaskan nilai perusahaan menunjukkan fakta bahwa sumber nilai ekonomi tidak lagi berupa produksi bahan baku, tetapi peran manajemen dalam mengelola aset liabilitas yang terkemas dalam kebijakan perlakuan terhadap pelanggan, proses, database, merek, dan sistem. Manajemen terhadap aktiva pasifa pada akhirnya diterima pada struktur modal di mana program Bank Indonesia untuk meningkatkan liabilitas komersial bank dan optimalisasi struktur mulai memiliki visi ke depan. Membangun persaingan dan menginstitusionalisasikan antara bank pembangunan daerah dan bank syariah, serta saling bersinerginya antara bank nasional dan UKM di Indonesia dalam hal penyaluran kredit dan keuangan. Akan tetapi, bank juga harus waspada terkait persoalan struktur modal tersebut. Tidak berbeda dengan entitas usaha lainnya, maka pada sektor perbankan, kinerja keuangan merupakan cermin dari kemampuan mengelola suatu entitas bank yang sangat menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Menurut Herunarko 2002, tujuan aset liability management yang dilakukan oleh setiap bank di dunia pada umumnya mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan bank yang wajar, pendapatan atau laba yang maksimal, menjaga likuiditas yang memadai, membentuk cadangan-cadangan untuk berjaga-jaga atas hal-hal tertentu yang mungkin timbul, memelihara atau menjaga dana masyarakat yang dipercayakan melalui kegiatan bank yang wajar atau bijaksana, dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit.